di kegiatan Temu Pendidik Daerah yang keempat. Selamat datang juga buat Mas Ratno. Mungkin ini baru pertama kali bergabung di TPD yang diselenggarakan oleh KGBNND. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Ya. Semoga saya terus berbagi dengan kami di Kabupaten Ende. Siap, Mohon maaf, Pak. saya sapa dengan Mas saja ya, supaya mungkin lebih familiar. Siap, Pak Pandi. Aman-aman. Selamat malam juga, Pak Ketua. Selamat malam, Pak Fandi, Pak Retno, selamat malam. Pak. Oke. Pertama-tama, sebelum kita mulai TPD kita malam ini, saya ingin memperkenalkan dulu KGBNND Bapak Ibu, di mana KGBNND ini sendiri dibentuk atau dilantik pada bulan November 2022 dengan susunan badan pengurus terdiri dari Ketua Bapak Wilfriedus Kado, Sekretaris Pak Juardin Jewa, Bendahara Ibu Gonensiana Ine, saya sendiri duduk di bidang pengembangan organisasi, beserta dengan teman-teman ada di bidang pengembangan anggota penggerak atas nama Pak Zul. Assalamualaikum Pak Zul, mungkin sudah bergabung Pak Zul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya belum pakai video soalnya lagi ada sesuatu urusan keluarga nih. Terima kasih Pak. Tidak apa-apa, yang penting sama-sama Pak kita bisa bergabung lagi di sini. Kemudian di bidang kerjasama dan penggalangan dana ada Pak Hifni. Di bidang penelitian dan pengembangan profesi ada Pak Ignas. Selamat malam juga Pak Ignas. Selamat malam Abang. Terima kasih Pak Ignas. Kita sudah sama-sama berkoordinasi sampai dengan malam ini bisa terselenggara. Kemudian bidang pengelola dan penyebaran informasi ada Pak Tadius Woda. Untuk selanjutnya, terlebih dahulu sebelum mulai kita TPD kita malam ini, saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Kita sapa dengan Mas Ratno. Di mana Mas Ratno ini sendiri profesinya sama seperti kita. Beliau guru yang mengajar di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah kalau tidak salah Pak ya, Mas ya. Betul, di mana Pak. Mas Ratno ini sudah cukup berpengalaman. Beliau merupakan salah satu penyunting surat kabar Guru Belajar Nusantara. Selain itu juga pelatih guru belajar, beliau juga guru penggerak, kemudian pendamping pendidikan calon guru penggerak, dan terakhir menjadi fasilitator pendidikan calon guru penggerak. Memiliki pengalaman di antara lain sebagai kontributor surat kabar Guru Belajar Nusantara, kemudian sekretaris Badan Etik Komunitas Guru Belajar Nusantara periode 2020 sampai dengan 2022. Kemudian yang terakhir sebagai Ketua Badan Pengawas Badan Pengurus Nasional Komunitas Guru Belajar Nusantara periode 2022-2025. Kami harap kami bisa dapat menimba ilmu yang cukup banyak dari Mas pada malam ini. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Mas Ratno bisa memberikan materi atau memaparkan materi pada kegiatan TPD kami yang keempat, di mana Temu Pendidik Daerah yang keempat KGBNND ini mengambil tema menanggapi perilaku melanggar di kelas Merdeka Belajar. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Mas Ratno. Baik, terima kasih Pak Fandi, teman-teman Komunitas Guru Belajar ND. Ini Pak Daniel ya? Ya, halo Pak. Oke. Ya, ada Pak Daniel juga, ini beliau sekretaris sekretaris komunitas BPN ya, Badan Pengurus Nusantara, Komunitas Guru Belajar Nusantara. Jadi Pak Sekjen nih hadir di sini. Terima kasih Pak Daniel. Ya Pak, sama-sama.
ke Pak Willy itu sempat ngontak gitu ya. Kebetulan dulu waktu itu istri masih dirawat di rumah sakit gitu ya. Nah, baru hari ini kemudian dapat kesempatan lagi untuk menyapa teman-teman ND gitu ya. Baik, Bapak-bapak ya, kita sharing aja ya. Kita sharing aja di sini karena ini sebetulnya materi ini terkait dengan praktek baik juga sih, apa yang sudah saya lakukan di sekolah gitu ya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Sudah tampak? Sudah tampak, Pak. Sudah. Sudah tampakkah Bapak-bapak? Sudah ya. Oke, Sudah. saya izin. Oke, sebentar. Ini di slideshow agaknya lumayan lambat ini. Oke. Baik, teman-teman komunitas guru belajar ND ya untuk materi kita atau istilahnya apa ya, sharing kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, kemarin waktu dikontak Pak Wil itu diminta untuk sharing tentang disiplin positif gitu ya. Nah, ini hari ini saya juga pakai kaos disiplin positif. Teman-teman ND, kalau teman-teman ini ingin memiliki kaos ini bisa cari di pasar guru belajar ya. Sekalian promosiin pasar guru belajar, komunitas guru belajar ya. Karena ini bagian dari kampanye juga teman-teman, pergerakan kita salah satu medianya adalah kaos gitu ya. Nah, baik teman-teman, malam hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih menangani perilaku melanggar di kelas Merdeka Belajar. Tentu teman-teman pernah ya merasakan kegelisahan ketika anak-anak rame, kemudian perilakunya melanggar. Kadang kita bertanya-tanya gitu ya, tanya-tanya apa yang harus saya lakukan gitu agar anak-anak bisa kembali belajar secara efektif gitu ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, saya izin untuk kenalan dulu ya, karena di sini kebetulan tidak terlalu banyak ya, jadi mungkin bisa satu-satu untuk menyebutkan teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar nanti kita bisa saling kenal ya, dan nyapanya juga lebih enak itu ya saat proses belajar ini. Silakan. Kurang jelas. Oke, silakan Pak Zulkasih, mungkin bisa langsung saja, teman-teman tidak usah di chatbox, langsung bisa biar ngobrol sekalian gitu ya, biar lebih enak. Silakan bisa memperkenalkan satu-satu biar kenal seperti pepatah lama saya gitu. Makanya biar kita bisa saling mengenal dan bisa saling sayangi, siapa tahu tahun ini bisa berjumpa ya dengan teman-teman ini di Jakarta. Amin. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau pamit? Silakan. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kita semua. Nama saya Zulkasim Ahmad. Saya salah satu pengurus di KGBN Kabupaten Ende. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ahlian Negeri Ende. Selain mengajar, saya juga tekun menulis di beberapa surat kabar dan menjadi kolumnis di sana sekaligus kontributor media online yaitu Global Indo News dan Kupang Online. Saya juga menulis di beberapa media online dan juga saat ini lagi menggarap beberapa puisi, baik itu puisi solo maupun antologi. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sendiri. Itu ambil itu buat sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Silakan mungkin Pak. Baik, teman-teman, sepertinya sinyal saya juga agak terganggu. Ini mohon maaf, apa namanya, nanti saya matikan video. Baik, teman-teman, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak, sudah jelas. Ya, agak jelas, Pak. Baik, kita lanjut ya. Baik, terima kasih buat teman-teman. Mungkin di sana juga sinyalnya agak susah. Nanti silakan bisa ditulis ya di kolom chat terkait dengan nama dan asal daerahnya ya. Baik, izin memperkenalkan diri teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi ya terkait dengan profil saya. Saat ini saya mengajar di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan di Jawa Tengah, teman-teman. Kemudian karir potensial saya sebagai penyunting surat kabar guru belajar Nusantara, sebagai pelatih guru belajar, kemudian sebagai guru penggerak, sebagai pendamping pendidikan calon guru penggerak juga, dan sebagai fasilitator pendidikan calon guru penggerak. Untuk pengalaman sebagai kontributor surat kabar guru belajar Nusantara, teman-teman, kemudian sebagai sekretaris Badan Etik KGBN periode 2020-2022, periode kemarin ya. Terus kemudian untuk periode sekarang kebetulan diberi amanat sebagai Ketua Badan Pengawas Badan Pengurus Nusantara Komunitas Nusantara periode 2022 sampai dengan 2025. Nah, untuk teman-teman silakan bisa follow ya, nanti akan saya follow back. Halo, cek. Sempat hilang, Mas, tadi. Ini baru muncul lagi suaranya, Mas. Cek. Apakah suara saya jelas, teman-teman?
Ya, jelas Mas. Tadi sempat hilang Mas. Ini alhamdulillah muncul lagi Mas. Sudah. Oke, ya. Tadi saya sempat terpental, makanya saya, aduh, kok keluar padahal udah dimatikan kameranya. Iya, ya. Bisa Baik dilanjutkan lagi teman-teman, Mas. ya. Hilang lagi Mas suaranya. Oke, saya coba share screen lagi. Baik, teman-teman, mohon maaf ya, ini koneksinya putus nyambung, jadi saya juga apa namanya, jadi bingung sendiri ya, apakah ini suara saya terdengar atau terputus gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bantu respon ya ketika nanti suara saya hilang atau apa namanya tiba-tiba terputus, bisa bantu mengingatkan ya teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, ya, untuk penanda juga ya bahwa keberadaan saya di room ini itu masih terdeteksi gitu ya. Mungkin saya minta tolong ke teman-teman, silakan teman-teman bisa menuliskan apa yang ingin didapatkan setelah mengikuti sesi ini. Sambil saya baca chat dari teman-teman ya. Apa sih yang teman-teman ingin dapatkan dari sesi ini? Silakan bisa tulis di kolom chat teman-teman. Halo Mas, Iya, saya Ignas Mas. Kalau untuk yang ingin didapatkan setelah mengikuti tes ini, mengikuti sesi ini, tentunya sesuai dengan tema Mas, karena apa namanya, saya guru Mas, jadi tentunya pasti ada kendala-kendala di kelas Mas. Sesuai dengan tema TPD 4 kita hari ini Mas. Terima kasih Mas. siap. Terima kasih Pak Ignas ya. Oke. Baik. Ada lagi teman-teman. Nah, ini Ibu atau Bapak ini? Puri Prasetyo, Bapak ya. Menurut kurikulum Merdeka, kalau sesama melanggar itu mesti diapain? Pannya sudah cukup. Baiklah, kita lanjut ya teman-teman ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan ada apa dengan provider kita malam hari ini ya teman-teman. Biasanya lancar-lancar saja ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman bisa mengisi survei terlebih dahulu, teman-teman. Oke, saya share screen dulu. Baik, pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Apakah teman-teman setuju bahwa reward dan punishment ini adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan murid? Silakan bisa isi
Halo. Oke. Oke, Pak Daniel. Halo, Pak Daniel, cek masih di room kah? Halo Mas, masih Mas, saya Ignas, masih. Oke. Baik, saya kirim pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman ya. Ini sebagian teman-teman yang lain sudah menjawab. Apakah teman-teman setuju bahwa reward dan punishment ini adalah satu-satunya cara mendisiplinkan murid ya? Kita bisa baca bersama-sama terkait dengan hasil survei jawaban dari teman-teman sekalian. Pak Fandi, saya setuju siswa yang melanggar harus diberikan punishment, sedangkan siswa yang patuh diberikan reward. Terus Pak Zul, reward dan punishment bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi siswa yang sulit diatur. Kemudian Bu Miftah, saya tidak setuju jika dikatakan reward adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan murid, karena reward justru akan membunuh motivasi murid. Wah, menarik sekali nih jawabannya Bu Miftah nih. Kita lihat lagi, ada teman-teman yang lain mau ikut berpendapatkah? Kita tunggu ya 1 menit lagi. Oke. Nah, di sini ada 2 pendapat nih ya, yang istilahnya menarik ya. Yang satu setuju, yang satunya lagi tidak setuju gitu ya. Dan kalau dihitung jumlahnya sama-sama 2 nih, sama-sama kuat. Kira-kira teman-teman yang lain pendapatnya bagaimana? Apakah setuju bahwa reward dan punishment ini adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan murid? Oke, Pak Krio, ada cara lain, jadi saya tidak setuju. Oke, yang lain ada pendapatkah? Nah, saya mungkin minta tolong ke Bu Miftah ya, menarik ini pendapatnya Bu Miftah. Saya tidak setuju jika dikatakan reward adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan murid, karena reward justru akan membunuh motivasi murid. Maksudnya gimana nih, Bu Miftah? Mungkin bisa bantu jelaskan, Bu Miftah? Menarik sekali nih. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf tidak bisa on cam karena memang jaringannya lagi kurang baik. Menurut saya reward itu tidak bisa untuk mendisiplinkan murid, karena ketika murid disiplin hanya karena reward, dia akan menjadi seenaknya sendiri ketika tidak ada reward. Gitu, Pak. Jadi saya rasa reward justru akan membunuh motivasi murid. Seharusnya untuk mendisiplinkan murid itu kita menanamkan dari dalam dirinya murid itu sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Miftah. Baik, kita minta pendapat juga ya, biar imbang ya. Yang setuju bahwa punishment dan reward ini adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan murid. Saya minta Pak Zul. Oke, silakan Pak Zul bisa menyampaikan apa sih alasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya matikan kameranya. Di chat tadi saya menuliskan bahwa reward dan punishment bukan merupakan satu-satunya cara untuk bisa mendisiplinkan siswa. Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis untuk bisa mendisiplinkan siswa. Misalnya kita harus mengetahui dulu akar persoalannya, kenapa siswa ini dia tidak disiplin, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang jelas. Kalaupun sampai dia melanggar, punishment yang kita berikan itu harus tepat. Jangan sampai kita hanya menghakimi siswa tanpa tahu akar persoalan dari siswa tersebut, sehingga
dia tidak disiplin atau dia di kelasnya buat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu saya pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Ya, saya salah baca ya. Oke, ya menarik sekali Pak Zul. Oke, ternyata ini Pak Fandi. Pak Fandi, kenapa sih Pak Fandi menganggap bahwa reward dan punishment ini adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan murid? Mohon maaf, mungkin pendapat saya berbeda, Pak. Karena mungkin Nggak apa-apa, pendekatan Pak. Nggak apa-apa. ini yang sering saya lakukan pendekatan di sekolah, Pak. Memang kita harus berikan punishment. Saya rasa punishment yang saya berikan juga masih terukur, Pak. Dan menghindari yang namanya kontak fisik. Saya hanya menasihati dan sebagainya, tetapi tetap kita berikan reward berupa pujian pada siswa yang patuh pada aturan yang sudah kita buat, Pak. Mungkin singkatnya seperti itu saja. Oke, terima kasih. Jadi menurut Pak Fandi, pendekatan reward dan punishment ini perlu gitu ya, karena yang penting hal itu tetap terukur gitu ya. Nah, baik teman-teman, saya juga mohon maaf ya, kameranya saya matikan karena beberapa kali keluar masuk, saya coba share screen ya. Nanti kita akan refleksikan bersama-sama. Jadi di proses belajar ini tidak ada yang salah dan benar ya teman-teman ya. Seperti moto komunitas guru belajar Nusantara bahwa tidak ada guru yang langsung berhasil gitu ya. Kita meyakini bahwa guru dimulai dari sebuah kegagalan yang kemudian kita refleksikan dan menjadi guru yang lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Sehingga di komunitas guru belajar Nusantara itu tidak ada yang namanya takut salah gitu ya, karena merupakan proses belajar. Oke, saya share screen lagi teman-teman untuk melanjutkan ya. Di awal ini sudah sangat menarik ya, apa yang disampaikan oleh kemudian Pak Zul, ada Bu Miftah juga. Saya coba sudah teman. Cek. Dengan kebutuhan murid itu adalah pembelajaran yang paling diminati. Itu adalah pembelajaran yang paling memahami bagaimana kondisi muridnya. Apakah sudah satu di gereja juga tidak ada. Sudah ya? Baik, Sudah, Mas. Baik, teman-teman, mungkin saya perlihatkan teman-teman ya, kalau misalnya saya tanya apakah suara saya jelas, apakah presentasi saya muncul, mungkin bisa respon ya teman-teman ya, karena distraksinya sedang buruk teman, karena seharian hujan, saya takutnya saya ngomong ternyata saya terpental dari room meeting ini gitu ya. Takutnya seperti itu, makanya mungkin saya minta tolong ke teman-teman, kalau saya tanya mohon untuk direspon ya. Oke, baik teman-teman. Siap, Mas. Kita akan coba mengundi pendekatan ini, teman-teman. Dulu itu saya ketika mengajar di kelas ya, ini kayaknya ada teman kantor saya juga di sini, ada Bu Laili gitu ya. Bu Nur Laili itu tahu betul saya awal-awal jadi guru itu seperti apa gitu ya. Bahkan sempat saya tulis juga di buku, antologi buku memanusiakan hubungan gitu ya. Bagaimana proses saya memanusiakan hubungan dengan murid saya. Nah, dulu pendekatan-pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan ini, teman-teman.
saya itu merasa kewalahan mengatur murid-murid yang jenjangnya itu SMK. Anak-anak SMK itu kan, wah, ya gambarannya seperti itulah. Semoga aja murid-murid di daerah ED dan daerah sekitarnya tidak seperti itu ya. Nah, itu pendekatan yang saya gunakan itu mengancam. Saya mengancam kalau murid susah diatur, itu saya mengancam mereka. Maumu apa gitu ya? Gitu. Kamu nggak kelas, pokoknya pakainya ancaman gitu. Pakainya ancaman. Terus kalau diancam nggak mempan gitu ya, nggak mau, naikkan lagi, kita hukum. Saya hukum anak itu. Tidak mengerjakan PR, saya minta keliling lapangan 10 kali. Minggu depannya lagi tidak mengerjakan lagi, saya tambah lagi 15 kali. Nah, dihukum nggak mempan, gitu, masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran kayak di kelas bikin gaduh dan sebagainya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Mempermalukan murid. Dulu ya mungkin di sebagian sekolah masih ada gitu ya. Ketika ada murid yang terlambat, itu diminta untuk memakai rompi atau bahkan mengenakan papan gitu ya. Saya datang terlambat gitu kan. Terus diminta berdiri di tengah lapangan, itu kan penanganan itu merasa dipermalukan gitu ya. Apalagi ketika di sekolah SMA gitu ya, ada perempuannya, itu mereka akan lebih sangat merasa dipermalukan gitu ya. Nah, terus kemudian dulu pun saya pernah melakukan sering ya, kita sebagai guru gitu memberikan peringatan tanpa perhatian gitu ya, atau mungkin hanya saya gitu ya, mungkin kalau Bapak Ibu tidak. Kadang saya seperti ini teman-teman, ketika di kelas ada yang rame gitu ya, kemudian saya sedang menulis di papan tulis, itu saya itu memberi peringatan dan langsung menjustifikasi yang belakang jangan rame gitu ya, padahal yang rame itu bukan yang belakang gitu, tanpa memberikan perhatian. Kadang kita negur tapi kita tidak hadir gitu ya, tidak hadir sepenuh hati dan sepenuh tubuh ketika memberikan teguran itu gitu kan. Karena kita berharap mereka mau berhenti mengikuti perintah kita atau instruksi kita, tapi kita tidak memberikan perhatian. Terus kemudian pendekatan lainnya lagi memojokkan gitu ya. Ini dulu pokoknya ini kelima ini saya banget lah. Dulu itu saya sering menggunakan teman-teman. Nah, yang terakhir ini memojokkan dengan catatan kesalahan. Pasti teman-teman punya catatan ya, yang masuknya terlambat. Kalau saya biasanya saya tulis di presensi yang saya pegang itu dengan TL gitu, artinya dia sudah terlambat 1 kali. Terus minggu depannya lagi terlambat lagi 2 kali. Nah, kesel kan, marah. Akhirnya yang keluar apa? Memojokkan, kamu itu ya sudah sering terlambat, diklame. Nah, itu kan pokoknya kita itu kayak malaikat pencatat kesalahan gitu ya, diungkapkan semua kesalahannya. Ini kemarin coba ke belakang tidak kembali lagi ke kelas ya. Kemarinnya lagi tidak mengerjakan PR gitu. Wah, pokoknya semua catatan-catatan kejelekan itu dimunculkan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dan saya nggak menyadari, saya tidak menyadari bahwa itu adalah miskonsepsi. Pokoknya selagi saya mampu mengontrol murid, bagaimana caranya, itu saya anggap benar. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Ini adalah miskonsepsi. Kenapa miskonsepsi? Kita akan cari jawabannya bersama-sama, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sini, teman-teman. Ini, teman-teman. Saya mau tanya dulu, dialog, ada percakapan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, teman-teman. Saya mau tanya ke teman-teman, saat ini teman-teman berada di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman baik, pengawas, penggerak,
Yang mana teman-teman? Silakan boleh open mic atau mau ditulis di kolom chat, silakan. Saat ini teman-teman merasa ada di posisi mana? Apakah membuat rasa bersalah, teman baik, pengawas, atau penggerak? Satu, dua, dan tiga. Oke. Pak Zul ya. Yang lain teman-teman silakan boleh open mic kok kalau misalnya mau menyampaikan. Saya tiga-tiganya bisa masuk nih, Mas. Oke, siapa ini? Pak Fandi, Pak. Pak siapa? Pak Fandi. Pak Fandi ya? Ya. Oke, Pak Fandi yang tiga-tiganya yang mana ini Pak Fandi? 1, 2, 3. Bisa tiga-tiganya, Pak. Tapi akhirnya saya tetap jadi teman baik buat mereka, Pak. Sekalipun saya penghukum, pembuat rasa bersalah, tapi namanya anak-anak ya, kita tetap harus dekat dengan anak-anak. Begitu mendapatkan kesempatan langsung ya kita lihat Cadek Juliadi mengumpat Sigit yang tadi sudah ada di pos, sudah sangat siap dia. Baik, terima kasih Pak Pandi. Bu Laili 1, 2, 3. Terus kemudian Bu Yayu berubah-ubah termasuk penasehat. Oke. Baik, saya yakin teman-teman punya alasan ya, punya alasan kenapa sih di posisi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini saya beri gambaran ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah memiliki gambaran terkait dengan 5 posisi kontrol guru ini ya teman-teman. Yang pertama penghukum. Jadi kita menganggap dengan menghukum itu mampu mengontrol murid kita. Terus kemudian pembuat rasa bersalah seperti yang tadi saya ceritakan di awal juga. Nah, di sini yang sering menjadi jebakan teman-teman, itu adalah ketika guru menjadi teman baik. Ini kadang bisa jadi bumerang teman-teman. Bisa jadi bumerang. Ini saya pun awalnya menganggap bahwa ketika saya bisa menjadi teman baik murid saya, itu merupakan sebuah keberhasilan. Sampai saya ditegur sama rekan guru yang lain karena tampak terlalu dekat dengan murid-murid. Tapi saya anggap itu sesuatu yang apa ya? Saya baru menyadari bahwa materi ini untuk murid itu bisa jadi bumerang buat kita. Bumerangnya bagaimana? Kita akan banyak melakukan pemakluman, teman-teman. Sering nggak teman-teman merasa ketika ada murid yang datang telat karena kita merasa sebagai manusia, terus teman-teman itu hanya mengucapkan kalimat pagi jangan terlambat ya nak, bangunnya lebih pagi. Pernah nggak teman-teman melakukan hal itu? Atau Pernah. hanya saya? Pernah ya? Pernah kan? Tidak mengerjakan PR, pasti jawabnya kenapa kok nggak mengerjakan PR? Biasanya kan dikerjakan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman. Ternyata sebagai teman baik ini tidak cukup teman-teman. Kenapa? Karena itu bisa menjadi bumerang. Terus kemudian pengawas. Pengawas ini, wah ini kayak apa ya? Kita itu kayak ngawasin mereka itu, gerak-gerik mereka. Biasanya guru yang seperti ini tuh punya catatan kesalahan-kesalahan muridnya. Tapi lupa menulis kebaikan yang dilakukan muridnya. Itu kalau posisi kontrolnya sebagai pengawas. Sering banget itu. Ketika coba teman-teman iseng gitu ya, untuk kan teman-teman pasti tahu ya istilahnya punya gambaran lah teman-teman guru yang suka mencatat kesalahan-kesalahan itu
tanya, pernah nggak menulis kebaikan murid-muridnya gitu. Jangan sampai yang ditulis itu kesalahan-kesalahannya gitu ya. Yang kemudian untuk alat membuat murid itu merasa bersalah itu. Kamu ini kemarin ya kan datang terlambat, terus izin ke belakang, tidak kembali lagi, malah nongkrong di kantin. Terus apalagi catatan-catatannya gitu ya. Banyak sekali gitu. Nah, idealnya teman-teman, idealnya posisi kita ini sebagai guru penggerak, teman-teman. Posisi kontrolnya itu sebagai guru penggerak. Di mana aku mengelola murid kita agar bisa menjadi lebih baik lagi, merefleksikan perilaku-perilaku yang mereka langgar untuk kemudian mereka perbaiki, teman-teman. Ini kalau di guru penggerak, istilahnya itu posisinya sebagai manajer. Sebagai manajer. Tapi kalau di komunitas guru belajar, kita sebut sebagai penggerak, teman-teman. Nah, terus kemudian teman-teman, kita akan lanjut. Nah, ini gambarannya, teman bisa ikut menyimak atau membaca terkait dengan teman-teman. Posisi penggerak. Kita refleksikan bersama-sama, teman-teman. Betul atau tidak, teman-teman? Kenapa tadi saya katakan bahwa menjadi teman itu bisa bumerang. Gambarnya seperti teman-teman. Mulai dari sang penghukum dulu, teman-teman. Posisi sebagai sang penghukum, tindakannya pasti menuding dan berteriak. Suaranya kencang, karena menganggap kita itu lebih dibanding murid kita. Dengan mengeluarkan suara yang lebih lantang, berharap murid itu bisa takut dengan kita. Terus kemudian perkataan yang sering muncul. Jika kamu tidak melakukan ini, maka kamu harus titik-titik. Biasanya seperti itu. Jadi belakangnya itu ada embel-embel hukumannya gitu. Akibatnya apa yang muncul? Akibatnya murid melakukan pemberontakan. Kemudian kita juga menyalahkan. Respon murid apa? Respon muridnya tidak peduli, teman-teman. Ya, saya tidak peduli. Jadi dia dihukum, dia menjalani hukumannya, tapi dia tidak memperdulikan teman-teman. Tidak memperdulikan Bapak Ibu guru. Yang terbentuk perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Teman-teman mungkin pernah ya mengamati ketika murid ini dihukum, kok tidak jerah, justru dia melakukan pengulangan karena itu bentuk pemberontakan, teman-teman, bentuk perlawanan dia terhadap apa yang sudah kita perlakukan. Motivasi yang berkembang apa? Motivasi ekstrinsik. Dia tidak akan melakukan sesuatu ketika tidak ada sesuatu yang mengancam dia. Dia tidak akan mengerjakan PR kalau tidak disuruh lari 10 kali muter lapangan. Karena dia ngerasa tidak terancam gitu. Akhirnya apa? Motivasinya ekstrinsik. Aduh, aku mengerjakan PR dia tidak dihukum. Saya datang lebih pagi biar tidak dihukum. Motivasinya ekstrinsik. Terus kemudian pembuat rasa bersalah, tindakan yang sering muncul kita sebagai guru itu menceramahi dan mengatakan harusnya kamu itu bisa datang lebih awal. Harusnya kamu itu bisa menghargai saya sebagai guru. Pokoknya ada kata-kata harusnya gitu ya. Membuat rasa bersalah. Jadi pokoknya kamu yang salah gitu kan. Harusnya kamu itu nggak seperti itu gitu. Terus kemudian perkataan yang muncul. Kamu seharusnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya yang muncul apa? Akhirnya murid ini tidak mau jujur. Kenapa? Karena takut disalahkan. Dia lebih baik menyembunyikan. Tidak usah cerita sama Bapak Ibu guru. Akibatnya tadi ya menyembunyikan. Terus respon murid. Respon
respon murid, maafkan saya, tapi tidak disadari secara utuh. Pola yang terbentuk, rasa kurang percaya diri, cemas dan khawatir, teman. Tidak pede murid-murid kita ketika sering disalahkan. Akhirnya apa? Mau berpendapat pun takut salah. Karena sudah terlalu sering disalahkan. Motivasinya yang muncul apa? Motivasi ekstrinsik. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan. Si teman baik, ya posisinya si teman baik ini saya banget ini teman-teman. Saya sekali dulu ya, sangat dekat dengan murid-murid saya. Tindakan yang muncul apa? Membuat pemakluman. Ya karena deket, mau hukum nggak enak. Gitu. Aduh. Apalagi kalau di luar sekolah, mau hukum mungkin. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Karena itu, gitu kan, saya 15 pertama menjadi guru, bahkan nongkrong bareng tempat tongkrongan gitu ya. Makanya saya ngerasakan betul itu ketika di posisi si teman ini. Terus kemudian perkataan yang sering muncul apa? Jangan diulangi ya. Lakukan demi Bapak Ibu guru. Pernah nggak teman-teman ngomong itu? Jaga nama baik saya dong. Gitu. Jaga nama baik saya. Pasti seperti itu. Kita minta melakukan itu demi kita. Demi kita karena kita merasa bahwa anak itu adalah teman yang seharusnya bisa menjaga nama baik kita gitu ya. Akibatnya apa? Ketergantungan dan ketidakjinan. Anak itu memiliki ketergantungan dan sikapnya itu tidak konsisten. Respon murid, saya pikir kamu adalah teman. Nah ini yang kemudian membuat murid ngerasa kecewa, teman-teman. Merasa kecewa. Ngerasa kecewanya bagaimana? Ketika dia merasa dekat dengan kita, tiba-tiba kita memberikan sanksi ya atau konsekuensi, itu dia itu kayak tidak terima itu. Dalam pikirannya itu dia merasa bahwa saya pikir kamu adalah teman saya gitu. Tapi kok saya diperlakukan seperti ini? Ada rasa seperti itu. Terus kemudian pola yang terbentuk menjadi lemah, ketergantungan, cenderung menunggu instruksi dari kita. Motivasi yang muncul, motivasi ekstrinsik. Kalau posisi sebagai pengawas, nah ini tadi memantau, mencatat, nah, kemudian perkara muncul, kamu sudah tahu aturannya kan, dikembalikan ke aturan. Kamu tahu kan aturannya kalau pakai sepatu warna putih berapa skornya gitu. Bahkan sampai harus hafal skornya gitu ya. Skornya berapa ya kan? Berantem di kelas skornya berapa itu dibacakan gitu. Nah, terus kemudian kepatuhan yang dibuat-buat. Anak-anak ini patuh, murid kita patuh tapi dibuat-buat. Kenapa? Karena itu tadi dipantau, dicatat. Akhirnya apa? Kalau di depan kita pura-pura baik karena takut dicatat. Mengawasi terus, ya kan? Terus kemudian pola yang terbentuk orientasi pada ganjaran dan sogokan, teman. Pernah nggak teman-teman menemui murid ketika dimintain tolong itu ada kata-kata, Pak nanti nilainya ditambah dong gitu. Pernah nggak teman-teman atau tidak pernah sama sekali? Itu dampak karena kita terlalu sering melakukan atau memberikan reward dan punishment, teman-teman. Ganjaran dan sogokan. Ayo Mas, nurut. Kalau nurut, nanti bijinya nilainya lebih bagus. Gitu. Itu kan sogokan, teman-teman. Motivasinya apa? Ekstrinsik akhirnya. Nah, ini posisi yang ideal, teman-teman. Posisinya sebagai sang penggerak. Tindakannya apa? Bertanya dan membuat kesepakatan. Kita tanya nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi ya, tanya dulu, apa yang buat kamu terlambat? Refleksikan, kemudian membuat kesepakatan. Perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Kembali lagi, apa sih
tujuanmu itu apa? Akibatnya penguatan dan penyadaran, teman-teman. Murid itu jadi kuat ada perilaku-perilaku yang memang itu merupakan anggaran nilai-nilai universal. Terus kemudian respon murid, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Karena diajak refleksi, akhirnya mereka berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Pola yang terbentuk, pelajar merdeka, disiplin dari dalam diri, teman-teman. Kesadaran secara utuh atas diri mereka. Motivasi yang muncul, motivasi intrinsik, teman-teman. Karena dia memiliki kesadaran atas apa yang dia lakukan. Kita Nah, teman-teman berlatih ada dua kasus teman-teman ya dulu. Oke. Nah, ini yang sebagai pemantik ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke kuis, sebetulnya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi logis? Hukuman itu memfokuskan dampak akibat saja dan fokus pada ganjaran atas kesalahan yang dilakukan. Jadi fokusnya kamu salah, kamu datang terlambat, ya udah push up 10 kali. Kamu bolos, ya udah berjemur ya di tengah lapangan. Kalau hukuman itu fokusnya pada ganjaran yang dilakukan murid. Sedangkan konsekuensi logis memberikan pemahaman murid yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan prinsip respectful, relate, dan rasional, teman-teman. Jadi memberikan pemahaman terlebih dahulu yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan prinsip respect, relate, dan rasional. Kepedulian dengan kesalahan yang dilakukan dan ramah akal. Ini konsekuensi logis, teman-teman. Nah, oke, sebelum kita masuk kuis, apakah teman-teman saya stop dulu ya, Pak Fandi ini kita sampai jam berapa ya Pak Fandi ya? Sampai pukul berapa ini? Kurang lebih 1 jam Pak ini. Oke. Diberikan waktu ya Pak. Oke. Tadi kita mulai jam berapa tuh? Jam 8. Sudah 1 jam. Mungkin lagi 5 atau 10 menit lagi Pak. Soalnya kita mulai agak telat juga tadi Pak. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum saya masuk ke kuis, saya mau konfirmasi dulu teman-teman. Apa teman-teman sudah bisa membedakan hukuman konsekuensi logis? Kalau sudah, silakan bisa tuliskan angka 2 di kolom chat. Oke. Wah, ini teman-teman dari Pemalang banyak yang hadir juga ini. Oke, terima kasih. Artinya teman-teman sudah bisa menangkap ya perbedaan hukuman dan konsekuensi logis. Nah, di sini ada kuis gitu ya. Ada kuis teman-teman, ada kasus di mana kasus ini teman-teman, apakah kasus yang pertama ini merupakan konsekuensi atau hukuman menurut teman? Apakah ini konsekuensi logis atau hukuman? Kalau hukuman, silakan tulis angka 1. Kalau konsekuensi logis, tulis 2. Saya lihat di kolom chat. Oke, 1.
Tuh, oke, banyak yang satu ya. Oke, ya. Baik, teman-teman yang sudah menjawab angka 1, alasannya apa? Coba. Alasannya apa sih kenapa kasus ini merupakan hukuman bukan konsekuensi logis? Silakan, boleh perwakilan, open mic. Ada yang berkenankah? Oke. Oke, Pak Zul, karena tidak relate dan tidak rasional. Yang lain ada yang mau berpendapat? Boleh open mic, silakan kalau mau berpendapat. Kita ngobrol santai aja, Bapak Ibu. Soalnya bukan kegiatan webinar gitu ya, yang harus saya paparkan satu-satu, tapi lebih akan bermakna kalau kita bisa melakukan percakapan. Oke, ya saya sepakat sih teman-teman kalau ini bisa siswanya belum sehingga mengerjakan tugasnya, oleh karena itu butuh penjelasan tambahan. Oke, baik, terima kasih Pak Zul. Nah, menarik nih apa yang dikatakan Pak Zul. Bisa jadi anaknya belum paham gitu ya. Jadi butuh nah, teman-teman, kasus yang pertama ini bisa menjadi konsekuensi logis bergantung dengan konteksnya ya teman-teman. Tapi ini juga bisa menjadi hukuman seperti yang teman-teman sampaikan ya. Ini bisa jadi hukuman. Kenapa? Karena ya tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal karena sudah ada yang PR ini belum dikerjakan, ditambah PR lagi gitu ya. Itu kan kasihan gitu ya. Kasihan, artinya ya nggak rasional lah gitu. Tapi hal ini bisa menjadi konsekuensi ketika memang dari awal sudah ada kesepakatan bahwa akan ada PR setiap kali pertemuan berakhir. Artinya beban PR dia itu akan bertambah secara otomatis gitu ya, bukan dibebankan secara tiba-tiba gitu. Karena kamu tidak mengerjakan PR, saya tambah lagi, tidak seperti itu. Tapi hari ini ada PR dan PR kemarin belum dikerjakan, itu bisa jadi konsekuensi ya teman-teman ya. Kalau yang kasus ini karena kalimatnya tidak begitu jelas, mengarahnya memang ke hukuman teman-teman. Nah, terus teman-teman, terus yang kedua, menurut teman-teman ini, apakah hukuman atau konsekuensi logis? Silakan. Masih sama kalau hukuman itu satu, kalau dua. Oke. Pak Budiman, 1. Pak Fandi, 1. Kalau ini kayaknya udah, iya, ada yang mau ngomong? Kalau ini sudah kelihatan ya, udah kelihatan jelas bahwa kasus ini adalah hukuman ya. Kenapa hukuman? Nah, murid berkelahi dengan teman sekelasnya, kemudian guru langsung, di sini ada kata kuncinya, guru langsung meminta murid berdiri di depan kelas. Ya. Ini merupakan hukuman. Kalau konsekuensi logis, tadi di awal ada refleksi gitu ya, terus kemudian mengambil keputusan berdasarkan 3 hal.
Yang pertama respect, kemudian relate dan logis. Ini jelas, ini adalah hukuman ya teman-teman ya, dan jawaban teman-teman sangat menarik sekali. Berantem itu siswa yang berantem kelas berapa? Ya itu kasuistik aja sih Pak, tidak spesifik kelas berapanya gitu. Kira-kira dengan tindakan seperti itu, gurunya itu memberikan konsekuensi logis atau hukuman. Tapi kalau melihat kasus ini sudah tampak jelas ya bahwa guru ini memberikan hukuman, bukan konsekuensi logis gitu ya. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu karena waktunya sudah mau habis. Ini teman-teman, menangani perilaku melanggar, apa sih katanya? Gitu ya. R ini, respectful, real, rasional ini apa kaitannya dengan merdeka belajar? Merdeka belajar ini teman-teman, ini kita perlu tekankan ya, bahwa merdeka belajar ini memiliki 3 elemen. Yang pertama itu komitmen pada tujuan, kemudian mandiri terhadap cara, dan refleksi. Ketika murid itu melakukan pelanggaran, kita ajak refleksi, kita kembalikan komitmen awalmu, terus kemudian kita memberikan semacam apa ya, semacam terapi gitu, bahwa apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Di sini kita memberikan kesempatan murid memilih secara mandiri terhadap cara untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Kemudian refleksikan teman-teman. Poin utamanya refleksikan. Kita harus senantiasa merefleksikan. Ini kaitannya 3R dengan merdeka belajar ya teman-teman. Konsekuensi logis dengan prinsip 3R dan merdeka belajar. Terus kemudian teman-teman, ini tidak penting. Fondasi kita komunitas guru belajar itu harus memperhatikan cara 5M teman. Termasuk proses pembelajaran di kelas ini kita harus memperhatikan 5M. Yang pertama itu memanusiakan hubungan, kemudian memahami konsep, yang ketiga memilih tantangan, yang keempat memberdayakan konteks, dan yang kelima membangun keberlanjutan. Apa kaitannya dengan 3R ini teman-teman? Sama teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, respect, kepedulian kita itu merupakan bagian dari memanusiakan hubungan. Kita tidak langsung menjustifikasi kesalahan murid. Kami itu sudah sering datang terlambat, ya. Wah, pokoknya banyaklah umpatan-umpatan yang keluar gitu ya, walaupun bahasanya halus gitu ya, tapi sebetulnya itu posisi kita memojokkan murid. Kemudian relate, berkaitan, konteks masalahnya apa? Misal ada anak menumpahkan air ke dalam tempat duduk, ya tempat duduk kita lah katakanlah. Yang dilakukan bukan suruh anak push up, itu enggak seperti itu, tapi ya harus dilap gitu. Karena kesalahannya menumpahkan air di kursi busa kita, dilap. Kalau belum kering, minta murid itu jemur. Jadi berkaitan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian rasional, masuk akal. Harus masuk akal, teman-teman. Jangan sampai kita memberikan sanksi atau hukuman ya, konsekuensi. Konsekuensi di sini bukan hukuman ya, bukan sanksi, tapi betul-betul konsekuensi yang rasional, masuk akal. Kayak tadi itu kesalahan diminta untuk menjemur, itu ya rasional, masuk akal gitu. Seperti itu teman-teman. Ini sangat berkaitan dengan erat. Kenapa harus memahami konsep? Mereka harus tahu paham konsepnya teman-teman. Pernah nggak, saya ini pertanyaan yang selalu muncul di murid-murid saya. Pak, apa sih kaitannya rambut gondrong sama kemampuan berpikir atau kemampuan
akademik itu kaitannya atau anak-anak SMK tanyanya seperti itu. Kenapa harus potong pendek? Alasannya apa? Kita harus memberikan pemahaman konsep, teman-teman. Terkait dengan apa? Terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu menjawab, misalnya gini nih, ditanya, Pak, potong rapi tidak gondrong. Di SMK, alasan rapi, gitu kan. Itu anak-anak itu udah bisa seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak itu udah bisa seperti itu. Kalau ngomong biar rapi, rambut gondrong itu kan bisa rapi, Pak. Bisa kita pocong gitu kan. Ya karena saya juga salah satu pelaku itu. Karena apa? Rambut ini sebetulnya bukan etika, teman-teman. Ini etiket. Kita perlu membedakan etika dan etiket. Sehingga apa? Yang membuat anak-anak SMK tidak boleh gondrong, itu bukan soal rapi dan tidak rapi. Tapi ini tentang nilai kebajikan. Apa itu? Keselamatan kerja. Kita perlu memahamkan konsep itu ke anak-anak. Mas, kamu ini nanti bakal di perusahaan, standar perusahaan, namanya keselamatan kerja, rambut gondrong itu merupakan perilaku yang tidak mentaati nilai-nilai kebajikan universal tentang apa? Tentang keselamatan, bagaimana teknisi ya di linden kipas gitu ya, itu kecelakaan kerja. Yang salah siapa? Yang salah ya karena rambutnya gondrong itu gitu kan. Rambutnya gondrong karena itu merupakan bagian dari keselamatan kerja. Tapi kalau kamu sekolah di SMA, saya katakan, saya orang yang pertama yang mendukung bahwa kalian boleh gondrong. Kenapa? Karena kamu sekolah di SMA. Di SMA tidak ada yang mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari keselamatan kerja. Kalau soal rapi dan tidak rapi, itu bukan etika, tapi etiket. Kita perlu memahamkan anak-anak itu tentang konsep, gitu ya, konsep nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka tahu kenapa mereka dilarang mengenakan sepatu putih. Kenapa mereka perlu memberikan jawaban, gitu ya. Kita perlu memberikan jawaban kenapa mereka harus seperti ini, harus seperti ini. Kita memahamkan konsep itu, teman-teman. Memilih tantangan, kemudian memperdayakan konteks itu. Nah, mungkin itu sih teman-teman untuk paparan dari kita dalam hari ini gitu ya. Karena sudah lebih dari 1 jam. Kalau waduh, apa ya, kok kelas hati-hati. Karena salah. Nah, ini kan aku nih, di K3 di lab kimia. Oke. Kalau yang IPS berarti enggak apa-apa ya, Pak? Oke. Nah, ini ada banyak sekali tanggapan-tanggapan yang menarik nih, Pak Trio. Iya, memang betul bisa jadi entrepreneur, tapi proses belajarnya kan tetap mereka di bengkel yang harus memperhatikan keselamatan kerja gitu ya. Hal-hal yang seperti itu sih yang sebetulnya harus kita pahamkan ya terkait dengan konsep-konsep seperti itu, teman-teman, karena kadang kita itu memberikan jawaban yang kurang pas sehingga mereka itu masih bertanya-tanya gitu ya. Akhirnya munculnya apa? Kamu tanya gitu kan. Gitu sih, teman-teman, silakan jika mau dilanjutkan untuk sharing, silakan Pak Fandi, saya serahkan kembali ke Pak Fandi. Baik, terima kasih Mas Retno atas pemaparan materinya. Teman-teman mungkin bisa langsung ditanggapi dengan mengajukan pertanyaan, bisa lewat kolom chat atau bisa open mic langsung. Saya beri waktu dari sekarang. Silakan Bapak Ibu, teman-teman.
Mas Ratno mungkin bisa ditanggapi langsung, Mas. Ada pertanyaan dari Bu Murti ngajar jenjang apa, Bu Murti? Jenjang SD, Pak. Oke. Ini pertanyaan yang sulit sih, Pak Fandi gitu ya. Karena yang saya ajar itu anak-anak SMK gitu ya. Mungkin ada nggak teman-teman yang lain yang punya pengalaman sama seperti Bu Murti? Tantrumnya seperti apa, Bu Murti? Boleh cerita dulu, Bu Murti? Iya, jadi misalnya dia sedang bermasalah dengan teman, kayak dia itu mau selalu menang sendiri gitu loh, Pak. Misalnya lagi rebutan mainan gitu ya. Kalau dia itu merasa dirinya benar, itu langsung mau marah-marah, wes keluar kata-kata gak karu-karuan. Kayak semua guru itu berusaha untuk menenangkan itu kesulitan. Jadi dia itu meluapkan kemarahannya lah. Pada saat anak meluapkan kemarahannya itu harus kita redakan atau ditunggu sampai marahnya selesai gitu. Biar dia istilahnya capek marah, setelah itu baru kita nasihati, kita redakan. Nah, soalnya yang sebelum-sebelumnya kan tidak ada siswa yang belum ada kejadian yang seperti itu. Nah, itu baru kali ini ada yang model begitu. Sampai mau marah-marah di depan kelas dengan berdiri ngomong gak karu-karuan gitu, Pak, diredakan sulit, gak. Kalau dia sudah capek baru dia baru diem gitu. Lah apakah misalnya dia seperti itu lagi itu apakah harus kita sendirikan, misalnya dia di terapi sendirian terus teman-temannya, kalau misalnya di dalam kelas teman-temannya biar belajar di luar kelas, nanti ditangani sendiri atau seperti apa? Kalau ini sharing saja sih, Bu Murti ya. Karena saya kan tidak pernah mengampu jenjang sekolah dasar gitu ya. Tapi ini dari pengalaman anak saya gitu. Jadi kalau anak-anak itu memang rata seperti itu ya. Kalau nangis, tantrum gitu ya. Kalau biasanya yang saya lakukan, biasanya saya tunggu dulu itu sampai dia selesai nangisnya atau tantrumnya itu ya. Tapi jangan ditinggal ya Bu ya, ditungguin gitu, ditungguin ya kan. Saya tungguin itu, Biasanya kalau pas berantem sama mamanya itu saya tungguin. Bahkan kejadian yang terakhir ini dia nangis di Indomaret, Bu Murti. Dia nangis jadi-jadinya itu kan. Kita yang kalah itu kita yang kasusnya kalah menahan malu gitu ya. Padahal tidak apa-apa. Ketika ada anak nangis, dia mau nangis silahkan nangis dulu. Saya selalu katakan seperti itu. Kalau kakak mau nangis, silakan nangis dulu, nggak apa-apa. Papa rela kok dilihatin orang-orang yang belanja di Indomaret. Nangis saja silakan, nggak apa-apa. Tak tunggu itu. Saya tunggu sampai nangisnya reda, terus kemudian saya baru ajak ngomong. Sudah bisa diajak ngomong, Kak? Gitu. Usia 4 tahun itu, Bu. Usia 4 tahun saya tanya, udah bisa diajak ngomong? Kalau udah bisa diajak ngomong, coba lihat mata Papa. Kita tadi di sini, kesini kesepakatannya apa? Saya selalu ajak refleksi ya, itu kita kembali lagi refleksi itu. Jadi memang ketika anak-anak merasa benar itu ya pokoknya harus gitu ya. Tapi kita ajak refleksi terkait dengan itu tadi konsep berbagi gitu ya. Jadi segala sesuatu itu tidak harus kita miliki gitu. Nah, kalau saya sih seperti itu. Jadi saya tunggu tantrumnya, terus kemudian baru saya ajak refleksi gitu. Kalau memang masih sulit, ya harus konsultasi gitu ya. Harus konsultasi ke ahlinya Bu Murti gitu ya. Ke ahlinya bagaimana sih ini bisa diangkat juga jadi topik TPD Pak. Bagaimana sih penanganan anak-anak tantrum gitu ya. Karena ini banyak cerita-cerita di surat kabar guru belajar yang membahas hal seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya sih seperti itu Bu Murti. Jadi saya tunggu terus kemudian ajak refleksi, terus kemudian
resolusi ya, resolusinya apa dengan kondisi kita yang sudah seperti ini. Dan dia yang ngambil keputusan gitu. Gitu sih Bu Murti. Iya. Tapi kalau misalnya itu dia misalnya dibiarkan marah di hadapan anak-anak yang lain, sedangkan kondisinya dalam kondisi pelajaran berlangsung itu sepertinya mengganggu dan anak-anak itu banyak yang protes, loh Bu kok dibiarkan itu kok ngomong jelek kok nggak dihukum, kok nggak disidang, apa itu. Iya. Iya, memicu itu ya Bu ya, protes dari anak-anak ya. Dari yang Ya itu nanti apa namanya, coba kira-kira siapa ya yang bisa itu ya, karena ya itu menantang sih apa namanya Bu Murti gitu ya. Dan saya pun tidak akan memaksakan jawaban saya itu harus dilakukan dan dibenarkan gitu, karena setiap anak kan berbeda gitu ya. Setiap anak berbeda karena sebetulnya teman-teman sendiri yang tahu kondisi murid teman-teman gitu ya. Kalau memang marahnya di dalam kelas, mungkin butuh ruangan khusus gitu ya, yang artinya agar dia tidak marah di depan kelas dan kita bisa nunggu marahnya mau seperti apa gitu. Mau seperti itu terus atau ya biar tidak marah di kelas gitu ya. Kita juga harus antisipasi seperti itu sih. Soalnya kadang apa ya? Ya kayak gitu, kalau anak-anak itu kalau ada temannya yang diperlakukan berbeda itu kadang memicu rasa iri gitu. Tapi kita juga perlu memahamkan hal itu sih ke mereka gitu. Seperti itu sih Bu Murti. Mohon maaf ya belum bisa memberikan jawaban yang apa ini istilahnya, yang klik lah gitu. Terima kasih Pak sharingnya. Bisa Bu Murti, dicoba. maaf Bu Murti, mungkin saya bisa sharing juga Bu Murti. Oke, silakan. Tidak mengurangi rasa hormat pada Mas Ratno. Ini mungkin salah parenting ini ya Pak ya. Saya beberapa hari lalu itu sempat, mungkin Ibu harus sering bisa lihat di TikTok atau di YouTube, ada satu ahli psikologi itu namanya Dr. Aisyah Dahlan. Mungkin bisa sering nonton YouTube-nya, bisa jadi masukan itu bagaimana bisa untuk mengatasi anak-anak tantrum. Kalau yang sempat saya nonton itu, anak tantrum biasanya di fase usia 2 tahun sampai 8 tahun. Atau lebih kurangnya itu mungkin di usia sekolah yang Ibu tangani kelasnya ini. Kalau saran saya sih, Ibu bisa kerjasama dengan orang tuanya lah. Bagaimana bisa mengatasi, kan ini terbawa dari rumah Bu, kalau nggak salah. Iya. Artinya bisa terbawa sampai ke sekolah. Karena kan fase tantrum ini dimulai dari bagaimana orang tuanya mengasuh di rumah dulu, Ibu. Iya. Hingga tidak teratasi di rumah, ya bisa terbawa sampai di sekolah. Mungkin itu singkat saya dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fandi untuk sharingnya ya. Nah ini tujuan TPD itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada narasumber tunggal gitu ya. Bapak Ibu silakan yang punya pengalaman bisa sharingkan gitu ya. Karena narasumber di sini itu bukan ahlinya ahli ya, intinya inti core of the core gitu. Tapi kita belajar bareng. Hari ini saya juga belajar dari teman-teman KGP NED maupun dari daerah lain gitu ya. Ya, terima kasih Pak Fandi, keren. Mas Ratno, ini ada dua ini, Ibu Christina Rere di kolom chat dan Ibu Yayu Bu, ini yang pakai raise hand ini. Silakan Bu Yayu boleh menyampaikan, kayaknya panjang ya. Ya, makasih Pak. Saya juga ingin sharing sih berdasarkan pengalaman saya. Pernah juga mengalami hal yang mirip ya. Tapi kalau saya dulu itu anaknya memang autis gitu. Jadi pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, pada saat itu ada penampilan kelas. Nah, ketika kelompok anak ini akan maju, anak yang autis ini tiba-tiba ngamuk yang tidak jelas seperti itu, tidak sebabnya juga, pokoknya tiba-tiba aja lah ngamuk seperti itu. Nah, yang saya lakukan memang ya udah saya terima saja itu apa yang dia lakukan sambil mengamati sekitar, jangan sampai membahayakan teman-temannya gitu. Karena ya anak ini ngamuknya sambil kadang-kadang banting-banting sesuatu, barang gitu ya. Nah, jadi takut membahayakan teman-temannya juga, ya saya suruh menjauh, menghindari bahaya itu. Saya tunggu
dia sampai reda karena memang kalau situasi autis katanya tidak bisa juga kita stop begitu saja. Jadi kalau sudah keluar dia akan tenang sendiri dan memang itu terjadi seperti itu setelah sekian lama dia ngamuk-ngamuk nggak jelas, itu akhirnya dia diam sendiri menggambar gitu. Nah itu jadi memang saya harus mengorbankan jam pelajaran saya gitu. Jam pelajaran ya fokus ke hal itu gitu. Dan di luar itu kami bekerja sama dengan wali kelas, kemudian bekerja sama dengan DP untuk membuat situasi kelas itu kondusif. Karena bagaimanapun anak ini kan harus diterima di kelas gitu. Dan alhamdulillah gitu dengan bantuan wali kelas, dengan bantuan DP, teman-teman yang lain itu bisa menerima kondisi anak tersebut, termasuk juga pada saat dia ngamuk-ngamuk seperti itu. Mereka terima. Dan mereka pada saat temannya itu ngamuk-ngamuk, justru juga banyak yang berusaha gitu untuk menghibur dia, untuk misalnya menenteramkan dia, mengajak untuk misalnya tampil dan sebagainya, sehingga ya semua orang terlibat gitu. Jadi kita tidak bekerja sendirian dan alhamdulillah gitu itu hasilnya positif. Itu mungkin ya mirip lah mungkinnya walaupun kasusnya tidak sama persis dengan yang disampaikan oleh Ibu Murti. Itu hatur nuhun, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yayu untuk sharingnya ya terkait dengan pengalamannya, menarik sekali sih. Baik, saya baca di kolom chat ya untuk yang Bu Kristina, siswa yang selalu mencari perhatian di sekolah. Harus diapakan ini Bu Kristina? Mungkin Bu Kristina bisa open mic ini Pak, supaya bisa menyampaikan langsung. Ya. Oke, sebetulnya kalau gambaran muridnya sudah jelas seperti ini gitu ya, siswa yang selalu mencari perhatian di kelas, artinya kan kita tahu gitu ya, kita tahu bahwa murid itu butuh perhatian gitu kan. Ya kita berusaha beri saja gitu, beri dalam arti memenuhi gitu ya, memenuhi kebutuhan dia terkait dengan rasa perhatian itu, karena memang kadang ada anak-anak yang kurang perhatian gitu ya. Karena kita tahu ya kita seberusaha mungkin memenuhi kebutuhan itu. Jangan sampai kita tahu tapi kita cuek. Apa sih kamu cari perhatian terus gitu. Jangan kemudian seperti itu. Kita coba penuhi, siapa tahu dari upaya kita memenuhi perhatian itu terhadap murid, kemudian perilaku dia bisa berubah gitu ya. Karena memang kadang anak-anak suka seperti itu sih, memunculkan gitu ya rasa ingin kayak emosi dominannya itu ingin ngerasa diakui, sehingga dia memunculkan sosoknya gitu dengan cara-cara yang kurang tepat gitu sih. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang lainkah yang mau kita sharingkan? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada hal yang mau di-sharingkan lagi, saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ya, agar kita tahu hal apa yang kita pelajari hari ini. Kata kuncinya 3 hal itu tadi, Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat kesepakatan, membuat konsekuensi ya. Jadi harus respect, kemudian harus relate dengan kesalahan yang murid lakukan, dan rasional ya Bapak Ibu ya. Saya minta tolong untuk bisa isi Padlet di kolom chat Bapak Ibu. Pak Fandi,
Silakan saya kembalikan ke Pak Fandi, mau ditutup atau mau nunggu kolom refleksi dulu? Mungkin nunggu kolom refleksi dulu Mas ini. Siap. Ini kalau di guru penggerak itu ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua kesalahan itu konsekuensinya, hanya kadang sering miskonsepsinya kayak gini. Ketika kita menentukan konsekuensi gitu ya, kadang pokoknya kamu sudah melakukan ini ya harus konsekuensi. Tidak seperti itu, tapi harus memperhatikan 3 hal itu. Terus kemudian ketika mereka melakukan kesalahan yang sifatnya merugikan orang lain, nah ini bisa dengan segitiga restitusi gitu ya. Mungkin nanti sesi-sesi kapan-kapan gitu ya, agar teman-teman punya gambaran utuh gitu ya, bagaimana menerapkan konsekuensi dan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Mohon maaf Pak, mungkin kita bisa langsung tutup aja Mas ini. Siap Pak Fandi. Nah, siap, terima kasih Pak Fandi. Minta closing statement Mas, mungkin dari Mas Ratno untuk kami semua. Oke, siap Bapak Ibu, teman-teman komunitas guru belajar ND dan dari daerah lain. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan ya pada malam hari ini. Intinya kita sebagai guru gitu ya harus melihat murid itu secara utuh gitu ya. Khususnya ketika mereka melakukan pelanggaran, kita harus memperhatikan ketika memberikan konsekuensi dengan 3 hal tadi ya. Pastikan itu kita memanusiakan hubungan terlebih dahulu dengan respect, terus kemudian berikan konsekuensi yang berkaitan dengan masalah yang murid lakukan, dan yang ketiga harus masuk akal ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sih closing dari saya. Harapannya teman-teman tidak berhenti belajar dan terus belajar ya teman-teman ya, karena tidak ada guru yang sempurna, tapi ada guru yang senantiasa selalu belajar terus untuk memperbaiki kualitas dirinya. Mungkin itu sih Pak Fandi. Terima kasih Mas Ratno atas pemaparan materinya malam ini. Banyak sekali informasi yang sudah kami dapat dan banyak sekali refleksi yang harus kami lakukan untuk perbaikan kami selanjutnya. Tidak lupa pula saya mengajak ke teman-teman yang baru sempat bergabung di TPD pada TPD yang keempat ini, yang mungkin belum sempat bergabung dengan KGBN ND, mari sama-sama kita bergabung di KGBN ND supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana kita mengembangkan pendidikan selanjutnya. Itu saja Mas, terima kasih. Saya tutup, sekaligus saya juga menutup TPD 4 malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ini Pak Fandi. Oke Mas, foto bareng saya kah? nyalakan kamera. Teman-teman bisa nyalakan. Oke, foto bareng yuk sekali yuk sebelum kita beranjak dari room ini. Maaf ya, malam ini darinya harus masuk meeting orang lagi. Iya.